Tuhan, Shalom saudara. Kita akan memulai ibadah kita. Dimohonkan untuk kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan beberapa video dibantu oleh media. Silakan. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian,
hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah, demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita sukacita luar biasa karena kita sudah memulai ya untuk tatap muka bersama. Jadi tanggal 2 Mei 2021 ini adalah hari yang pertama kita setelah kita libur ya sekian lama. Puji Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya akan mentabiskan ibadah di tempat ini. Kita mari makin berdiri. Pagi hari ini Tuhan menjelang siang kami Tuhan Yesus datang kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu, biarlah Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita buat kami semua ya Bapa. Dan biarlah kami Tuhan boleh beribadah kepadamu dan boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan biarlah Tuhan Yesus setiap kami yang ada di tempat ini maupun Tuhan yang online Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus boleh memuji menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya mentabiskan ibadah yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Ada sukacita hari ini saudara? Ya mau sukacita katakan amin. Sorakan Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan saudara. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama Divinity siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita sama-sama bacakan Mazmur 91. Dengan iman kita katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memetenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan mensisakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sekali lagi saudara kita bacakan Pentakosta ketiga. Dengan iman kita katakan Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara yang percaya katakan amin. Mari saudara sama-sama kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Katakan kiri kanannya, bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara kita sama-sama katakan, hari ini
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan kami bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya percaya bisa lebih lagi, saudara. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kami bersuka dalam-Mu Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Sambil kita angkat kedua tangan, kita katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Mari kita ajak kiri kanan kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Saya percaya bisa lebih lagi, saudara. Yang terbaik buat Tuhan, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka. Katakan besok, saudara. Lusa, lusa bersuka. Katakan bersuka citalah. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Haralabasikarala, mari kita sembah Tuhan Yesus. Dia hadir di tempat ini. Haralabasikarala, baralabasikarala, baralabaralabase. Haralabasikarala, baralabaralabarala, baralabaralaba. Haralabasikarala, basikarala, baralabasikarala, base. Haralabasikarala, baralabaralabarala, baralabaralabaralabase. Haralabasikarala, baralabaralabarala, baralabaralabarala.
merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati, mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya atas kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan. Kami dapat memuji, menyembah-Mu di tempat ini. Begitu juga beribadah di rumah dengan online ya Bapak. Kami percaya lawatan Tuhan Bapak bagi mereka. Mereka juga merasakan kuasa mujizat Tuhan, pemulihan, kesembuhan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi membawa isi hati-Mu. Bapak, Engkau berkati ya Bapak Pak Henry ya Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati, urapan yang baru, hikmat yang baru, pengertian yang baru yang datangnya dari Tuhan. Biar sebentar lagi apa yang dikabarkan sungguh-sungguh itu dari Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat Ibu Rahel Herawati sebagai gembala kami di tempat ini. Kami berdoa buat Bapak rohani kami Pak Niko Notoro Hajo beserta 4 wakilnya. Kami berdoa juga buat Rayo 5 kami Pak Samuel Harnadi. Kami berdoa juga buat ranting di tempat ini Pak Jonathan Talang, Pak Silas, gembala-gembala kuliah Tuhan, tim pastoral ya Tuhan, oh Pak Daniel, Pak Anto, Pak Guntoro ya Bapak. Pakai semua anak mini untuk lebih lagi melayani Tuhan. Kemanapun dia melayani, biar kuasa mujizat terjadi, pemulihan, kesembuhan terjadi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bawa bangsa kami Tuhan. Bangsa kami penuh kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Indonesia aman, Indonesia tenang, Indonesia penuh sukacita. Segala kopi apapun kami lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu selalu bagi ada Indonesia. Kami berdoa buat Jeremia ini ya Tuhan. Engkau bangkitkan anak muda ini ya Tuhan. Menjadi saksi-Mu dimanapun ya Bapak. Pantai Kosta ketiga terjadi di mana-mana. Bapak, amanat agung terjadi di bangsa-bangsa. Penuaian jiwa terjadi. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa buat Yerusalem, kota yang kudus. Kami berdoa buat Bekasi tempat kami tinggal. Damai sejahtera-Mu selalu ada bagi tempat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga ya Bapak buat Bapak pemerintah kami. Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, Menteri Camat RT RW Polri TNI. Berikan roh takut kepada Tuhan. Indonesia semakin jaya. Indonesia semakin aman. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Kami berdoa buat umat-Mu ya Bapak. Yang sudah datang di siang hari ini. Engkau tahu segala pergumulan mereka. Tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong mereka. Segala usaha pekerjaan mereka, jadikan mereka berhasil untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, Engkau memberkati. Yang belum dapat pekerjaan, buka jalan Bapak, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya umat-Mu semua yang ada di Pondok Gede Plaza, tidak ada pernah kekurangan, dicukupkan semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berkekurangan dicukupkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kuduskan hati pikiran jiwa kami Bapak. Biar kami mengerti apa yang Kau mau bagi hidup kami. Begitu juga sebentar lagi kami ambil perjamuan Bapak. Biarlah perjamuan ini kami mengingat atas pengorbanan-Mu, kasih-Mu bagi kami Tuhan. Semakin kami cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar ada pengumuman sebentar saja. Pengumumannya adalah kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan ini pengumuman untuk khusus yang ada ibadah di rumah. Bapak Ibu Saudara yang ibadah di rumah bisa lihat di layar. Yaitu persembahan rutin itu adalah pembangunan dan persembahan rutin adalah perpuluhan dan persembahan umum. Itu bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada atau di scan. Itu scan QR barcode-nya itu adalah khusus untuk Bank BCA. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya
QR daripada scan aja, langsung gampang dan mempermudah transaksi yang ada untuk yang ada di rumah. Bisa diperbesar mungkin yang ada di rumah, bisa diperlihatkan sebentar. Sembari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini bisa mempersiapkan persembahannya di dalam amplop yang tersedia. Dan berikutnya adalah persembahan pembangunan. Bisa dilihat dengan nomor rekening dan scan QR yang ada. Oke, dan yang terakhir adalah persembahan diakonia dan misi. Kebetulan untuk rekening ini belum ada QR code-nya, jadi masih manual. Oke, demikian persembahan yang ada, Bapak Ibu Saudara, selamat memberi. Dan terima kasih khususnya kami mengucapkan kepada jemaat sekalian atas generosity, tetap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, baik persembahan umum, perpuluhan, pembangunan, dan semuanya. Bahkan diakonia kita bersama-sama juga memberikan, berapa kali ada POGI Action dari GBI Pondok Gede Pasar kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. So, selamat memberi, mari kita berdoa bersama-sama atas persembahan kita. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu atas setiap kami. Sebentar kami memberi yang terbaik Tuhan bagi Engkau Tuhan, persembahan umum, perpuluhan, pembangunan, persembahan khusus semuanya Tuhan kami persembahkan ke dalam hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami pribadi demi pribadi Tuhan. Biarlah Kau berkati keluarga demi keluarga, usaha semuanya Tuhan. Biar terus Tuhan menyenangkan hati-Mu dan terus Tuhan dalam penyertaan yang sempurna bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberi yang terbaik buat Tuhan dan kantong kolekta akan diedarkan untuk persembahan yang ada. Saya kembalikan kepada WL untuk memimpin kita dalam pujian. Nah, saudara yang sudah memberi, kita siapkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Hati ini untuk hormat-Mu cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, khususkan hingga tulus selalu, agar aku menyerahkanmu, menyerahkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari saudara kita sama-sama kita berdiri kembali. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyerahkanmu. Tuhan, bentuklah hati kami, Bapa. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hati kami, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya kami berikan, ku berikan padamu, khususkan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu,
kita sembah Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau angkat penyembahan kami. Oh Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kerinduan kami menyenangkan-Mu Yesus. Kami mau angkat hati kami lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap penyembahan yang kami sampaikan Tuhan. Oh, hanya itu kerinduanku, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, yes Tuhanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saudara lebih lagi kita nyatakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sambil kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama kita nyatakan lebih lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya.
rabaya 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 rabasika rabaya. Kuria rabasandaya ranamu ya rabasandaya ranamasi. Kuria rabasandaya ranamu ya rabasandaya ranamasi. Ya ramaya rabaya 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 rabaya. Indah ramasandaya ranamu ya rabasandaya ranamu. Oh ya rabaya 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 rabaya. Oh ya rabaya 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 rabaya. Indah rabaya 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 rabaya. Kami memuji, ya rabaya ramasi. kami tinggikan, Haleluya, kami haleluya, agungkan haleluya. namamu. Oh ya rabaya 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 rabaya. Sungguh Tuhan luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang baru ya Tuhan. Tanggal 2 Mei ini ya Bapa, satu anugerah-Mu yang terbesar buat kami. Kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan saat ini ya Bapa. Ini adalah Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kesempatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Kami Tuhan bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu yang semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Satu hal kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Sanggupkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap roh-roh yang tidak berkenan kepadamu, setiap roh-roh yang tidak mempermuliakan namamu, kami enyahkan di dalam nama Yesus Kristus di tempat ini. Oleh kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami butuhkan Roh Kudus di tempat ini. Mulai saat ini Tuhan, biarlah Tuhan kami, Tuhan buka telinga kami ya Bapa, buka hati kami, biar firman-Mu ditaburkan di tempat ini. Dan kami materaikan dalam nama Yesus Kristus, sehingga Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat ini ya kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Saya merasakan satu anugerah yang terbesar. Kita sampai pernah stop ya karena tidak memungkinkan, karena tadi pagi juga Ibu Gembala katakan kekurangan tenaga tempat ini ya kan. Jadi mulai saat ini 2 Mei dan kita doakan semua bisa dan seterusnya kita bisa beribadah tatap muka. Karena saya yakin dan percaya kita tatap muka kita boleh merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala. Di tempat ini Ibu Rahel Herawati mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman, di mana saya sangat bersyukur karena satu kehormatan buat saya untuk saya dapat membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena kita online, kita dibatasi dengan waktu. Biarlah pada saat ini saya mau berbicara tentang, kita tahu bahwa tanggal 13 Mei ini adalah di mana adalah kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita tahu bahwa tanggal 13 Mei ini bertepatan juga Lebaran. Kita bisa sama-sama di mana bersama dengan sepupu kita. Saya yakin dan percaya di tempat ini juga ada ibadah ya. Dan ini bertepatan, ini luar biasa kenaikan Tuhan Yesus dan mereka merayakan Idul Fitri. Sebetulnya sudah biasa, pernah juga kita beribadah Minggu, mereka Lebaran juga ya. Satu hal yang saya melihat, karena apa? Karena tanggal 13 Mei juga
tahun 98 terjadi juga kerusuhan 13-14 Mei. Ya, ini bisa berbarengan gitu ya. Tapi itulah yang saya ingin tekankan begini Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga itu, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, di Galilea itu dia katakan kumpul tempat itu, Kisah 1 ayat 8 dia katakan, tetapi engkau akan menerima kuasa, Roh Kudus ya, kuasa, ya, ketika Roh Kudus itu turun atasmu. Artinya apa? Tuhan sebelum dia naik ke sorga, dia menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Nah, berawal daripada itu, tanggal 1 Kisah 1 ayat 8 ini berbicara tentang kuasa. Nah, bermula daripada itu kita tahu bahwa saya mau ulang sedikit, mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain sudah menjelaskan. Tadi kita sudah bacakan tentang Pentakosta yang ketiga. Tapi awalnya itu adalah Pentakosta yang pertama terjadi di mana di Yerusalem, ya. Karena ketaatan dari murid-muridnya suruh tunggu di loteng Yerusalem, aku akan mencurahkan Roh Kudus di tempat itu. Maka disitulah ketika itu mereka taat, ya, berdoa sungguh-sungguh taat, akhirnya pencurahan Roh Kudus terjadi dan mereka berbahasa roh, bahkan mereka itu berbahasa yang dapat dimengerti dari bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Nah, berawal daripada itu mereka banyak mengejek, mengatakan mereka tuh mabuk, ya, mereka itu mabuk, mereka kok bisa berbahasa kayak begitu, kayaknya aneh, ya, bagi sebagian dari orang tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu tampillah Petrus. Petrus katakan mereka tidak mabuk, mereka mendapatkan pengurapan Roh Kudus turun atas mereka yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Nah, ketika saat itu terjadi, terus Petrus berkhotbah pada saat itu. Ya, mulai berkhotbah terjadi penuaian. Dan mereka tanya, kami harus ngapain gitu. Nah, di situ dikatakan, ya, engkau berikanlah dirimu dibaptis dan bertobat. Nah, saudara, kita lihat Pentakosta yang pertama terjadi penuaian di mana Petrus berkhotbah, ya, itu 3.000 yang bertobat. Itu yang terjadi. Kemudian setelah itu berlanjut, ya, itu terjadi di Yerusalem, berlanjut di Azusa Street, ya. Di Azusa Street ini terjadi juga Pentakosta yang kedua, ya. Nah, di mana pada saat itu juga ketika ada orang-orang berdoa, ya, kalau tidak salah ada 5-6 orang berdoa di tempat itu, terjadilah pencurahan Roh Kudus. Nah, di situ terjadi pertobatan yang luar biasa, di mana orang-orang pada saat itu orang-orang yang nggak benar, yang mabuk, yang narkoba lah semua, preman-preman mungkin, akhirnya mereka bertobat, memberikan dirinya terima Tuhan Yesus. Satu hal yang saya melihat bahwa ini adalah yang luar biasa, di mana kemarin juga di MDPJ itu juga dikatakan bahwa tempat itu sudah menjadi, boleh ditampilkan fotonya ya, tempat itu sudah menjadi APT, ya. APT itu apa? Azusa Street Prayer Tower. Nah, ini tempatnya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Di mana pada sekian tahun yang lalu Pak Niko, ya, ada satu dipercayakan untuk ditaruhkan namanya di Oral Roberts, ya, University di situ. Nah, jadi di situ banyak pemimpin-pemimpin negara, ya. Mereka akhirnya menganggap bahwa Pak Niko itu cocok menjadi pemimpin di tempat itu. Akhirnya dari situlah, ya, mereka banyak melakukan pertemuan-pertemuan. Akhirnya dikatakan bahwa di tempat dulu terjadi pencurahan Roh Kudus yang kedua, yaitu di Azusa Street itu yang terjadi. Ya, ini tempatnya Oral Roberts University yang bisa kita doakan. Nah, di situ ada tulis Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan di sampingnya itu ada nama Bu Hermin juga gitu. Nanti satu penghargaan yang luar biasa. Karena apa? Nanti kita akan lihat bahwa disitulah
sekarang di bawah Pak Niko, gereja-gereja sekarang ini sudah mengembang. Artinya dulu kita cuma ada menara doa ya di Sentul yang kita sering pergi itu. Dari awalnya dari tahun 97 saya sudah ada di sini, terus kemudian waktu pembangunan dari awal ya, saya juga ada di tempat itu, di Sentul itu ya. Kita sering doa di tempat itu sampai banyak hal yang terjadi, tapi puji Tuhan yang di SICT itu sudah terbangun. Tapi Tuhan berbuat lebih banyak lagi di masa pandemik ini. Ini ternyata di Azusa Street ini ada yang disebut dengan ya Unity Prayer Tower. Yang ini Unity Prayer Tower ini ada di Azusa Street ini. Ini ada tempat pencurahan Roh Kudus yang kedua. Nah, sekarang kita berbicara tentang Pentakosta yang ketiga, ya yang tadi kita bicarakan, Pentakosta yang ketiga. Nah, di Pentakosta yang ketiga ini kita tahu apa yang terjadi. Ternyata dilanjutkan di Indonesia ini Pentakosta yang ketiga lebih dahsyat lagi. Kalau yang tadi yang di Yerusalem dahsyat, di Azusa Street dahsyat, tapi di Pentakosta yang ketiga ini lebih dahsyat lagi, ya. Jadi mungkin saat-saat ini sering tadi kita tampilkan, kita baca, cuma kita baca sekilas, mungkin tidak mungkin bukan nggak ngerti ya, tapi tidak ngerti. Tapi saya mau perjelas sedikit saja bahwa Pentakosta yang ketiga ini ya, ini adalah pencurahan Roh Kudus ya, melebihi dari Azusa Street. Ya, Yerusalem sudah bagus, Azusa Street sudah bagus, pencurahannya ini lebih. Ya, di sini dikatakan bahwa melebihi pada zaman ini. Kemudian Pentakosta yang ketiga ini juga mengakibatkan penuaian yang terbesar dan terakhir ya, sebelum Tuhan Yesus datang. Ya. Betapa dahsyatnya hari-hari ini Bapak, Ibu dan saudara saya semuanya bisa memasuki Pentakosta yang ketiga ini. Juga dikatakan Pentakosta ketiga ini adalah kebangkitan anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dipenuhi anak-anak, yaitu angkatan disebut generasi Yeremia. Mereka ini apa? Cinta Tuhan mati-matian, ya, artinya sungguh-sungguh. Ini yang terjadi. Terus mereka tidak kompromi dengan dosa, ya. Dan mereka itu punya tugas bergerak untuk apa? Memenangkan jiwa. Ini sekilas, ya. Kemudian dikatakan Pentakosta yang ketiga itu lahirnya di mana? Di Indonesia. Puji Tuhan. Tadi Yerusalem, Azusa Street, sekarang ada di Indonesia. Dan ini dikatakan gerakan dari timur. Dari kita timur menuju ke barat. Di mana dikatakan akan kembali ke Yerusalem. Nah, ini Roh Kudus, berbicara tentang Roh Kudus, di mana kita tahu ketika Tuhan Yesus belum naik ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus ada penghibur, apa penolong buat kita. Yang kelima dikatakan Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita mesti tahu bahwa kita sedang ada di penghujung akhir zaman ini. Artinya ada tugas yang diberikan amanat agung yang belum selesai. Matius 28 ayat 19 itu di mana kita tahu bahwa Tuhan katakan pergi. Tuhan katakan pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dan ajar mereka. Artinya begini Bapak Ibu, saya seringkali di tempat ini dipercaya membaptis orang. Saya katakan begini, jangan stop di situ ya. Saudara dibaptis di tempat ini ada satu tugas yang belum selesai yang dipercayakan kepada kita, yaitu amanat agung itu. Menyelesaikannya gitu. Ya, saya katakan setelah ini saudara harus ikut KOM. Apa tuh KOM? Kehidupan orientasi melayani, ada KOM 100, 200, bahkan 300 di tempat ini. Saudari pelengkapi punya tugas menyelesaikan amanat agung itu, ya. Jadi hari-hari ini saya melihat adanya pandemik begini, ya, gereja-gereja di luar sudah banyak bergerak. Saya banyak mendengar, kita boleh lihat di YouTube juga mereka pergerakan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kemarin saya lihat di YouTube di Thailand dibaptis sekian banyak orang di luar negeri.
Ya, di Indonesia ada terjadi. Cuma mungkin nggak diekspos juga kan gitu kan. Banyak gitu. Nah ini sedang terjadi. Jadi tugas kita bukan, waduh ini pandemik ini nih. Udah kita nggak usah apa-apain lah. Di rumah aja, santai aja lah. Kita lihat ikuti ibadah online. Bukan begitu. Justru sekarang adalah bergairah. Kita nggak tahu sekian tahun lagi ini akan kesempatan ini diberikan kepada kita memenangkan jiwa. Yang saya ingin tekankan bahwa amanat agung ini belum selesai. Bahwa banyak jiwa-jiwa sebagaimana dikatakan juga di Kisah 16 dikatakan satu orang diselamatkan, keluarga diselamatkan. Tapi kalau kita tidak untuk mengasihi, memberitakan Injil ini kepada keluarga, ya nggak mungkin lah. Kita seringkali ya udahlah, yang penting saya percaya Tuhan Yesus. Yang penting saya selamat, yang lain mah bukan urusan saya. Nggak bisa begitu. Karena ini perintah Allah. Perintah Tuhan Yesus, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka. Artinya ajar mereka itu ikutin segala sesuatu firman Tuhan, pelengkapi mereka, jadikan mereka murid, pergi lagi untuk menginjil. Ini yang menjadi tujuan kita pada hari-hari ini. Pentakosta yang ketiga ini luar biasa ya. Akan terjadi penuaian terbesar dan terakhir. Namanya terbesar. Itu yang besar tidak ada lagi, yang terakhir tidak ada lagi gitu. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang dipercaya Tuhan kepada kita. Dan kita tahu bahwa di Matius 24 ya, Bapak Ibu catat aja karena waktu saya nggak usah baca karena ini ada firman Tuhan, tinggal catat baca. Matius 24 ayat 14 dikatakan Injil kerajaan Allah ini harus diberitakan ke seluruh dunia, barulah kesudahannya. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus katakan, gimana Pak terjadinya akhir zaman tentang kedatangan engkau yang kedua kali. Dia katakan kalau Injil sudah diberikan ke seluruh dunia. Sedang belum Pak terjadi, sedang proses. Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang dari gadget kita sudah kita bisa lihat ya, YouTube di mana-mana kita melihat penginjil, mendoakan orang percaya. Dengan begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, hamba-hamba Tuhan pergi ke desa-desa, pelosok-pelosok melayanin. Ya, itu ketika dulu saya ikut juga penginjilan, tapi saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau umpama cuma segini, yang dimenangkan sedikit. Ternyata Tuhan berbicara hari-hari kepada saya. Ini loh penuaian terbesar yang kamu bilang sedikit sekarang gereja walaupun tutup. Tapi di situ di luar pergerakan masih terus berjalan. Ya, artinya mereka sungguh-sungguh ya saya katakan tadi yang cinta mati-matian kepada Tuhan mengadakan gerak untuk memenangkan jiwa. Ini yang hari-hari ini terjadi. Nah, Injil berita kerajaan surga diberitakan ke seluruh dunia barulah kesudahannya. Artinya apa? Kalau secara perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi udah terjadi. Tapi yang belum terjadi, yang 14 ini ada golnya gitu. Nah sudah belum Pak? Saya mau tanya sekarang, di televisi 24 jam, hamba-hamba Tuhan bergantian untuk berkhotbah. Dari mana-mana saja. Terus adalah juga mereka pergi, mereka juga mengadakan banyak hal-hal sebelumnya juga KKR dari Pak Niko, bahkan sampai saat ini HMC itu masih ada walaupun online. Ini sudah berlangsung saudara. Jangan saudara pikir, wah masih lama kedatangan Tuhan. Ya, jadi kemarin Pak Niko juga mengingatkan kepada kita kalau khotbah itu mengingatkan kepada bukan khotbah yang tentang di bumi aja, khotbah tentang kerajaan Allah. Saudara, kemarin saya doa di tempat ini bersama dengan pendoa, saya dilihatkan ada spanduk aku datang segera, Wahyu 3 ayat 11 di situ. Matius 6:33. Ya kan, siapkanlah untuk kedatangan Tuhan Yesus, utamakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekarang fokus kita bukan kepada dunia, tapi fokus kita kepada siapa? Kepada kerajaan Allah. Kapan? Sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk menginjil. Saya katakan bahwa ini sudah terjadi dan mungkin melalui Facebook, melalui Instagram, kita bisa kirim ayat seperti kayak begini di Facebook, ya di YouTube, sudah orang mau ibadah tuh gampang. Jadi begini loh, saya mendapatkan pengertian begini,
Dengan adanya pandemik begini, maka lebih leluasa lagi orang beribadah. Terutama orang yang kerja, ya, work from home, ya, kerja di rumah. Kan kalau mereka mau kerja ke kantor kan pagi-pagi mungkin jam 4, jam 5 berangkat. Ya kan? Karena untuk mengejar supaya tidak telat. Padahal mungkin di kantornya jam 8 baru mulai. Nah, kalau pulang mereka selesai jam 5 pulang macet. Sampai di rumah mungkin macet 3 jam. Nah sebetulnya kalau kita melihat itu waktu-waktu itu yang Tuhan sediakan, nggak usah bangun jam 5. Jam 5 bangun itu udah Tuhan gitu, fokuskan kepada Tuhan. Setelah itu bekerja, nanti malamnya juga mereka sudah ada di rumah. Kan nggak ada perjalanan lagi, macet-macet yang susah-susah. Sebetulnya Tuhan sudah buka jalan. Seringkali kan kita bilang, oh saya nggak bisa ikut ibadah, mungkin cool ibadah yang lain gitu. Ya, umpama doa apa. Sekarang Tuhan sudah menyediakan waktu buat kita. Ya, untuk supaya kita lebih banyak waktu lagi untuk Tuhan. Di mana kita tahu bahwa juga di sini dikatakan bahwa di Kolose 3 ayat 1 dan 3 dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya ya bukan nggak boleh bekerja. Artinya mungkin selama ini kita terlalu fokus dengan pekerjaan kita. Dan tidak ada habis-habisnya. Tapi hari-hari ini Tuhan katakan usahakan kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Usahakan lagi kita mau benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin sekedar kita ibadah waktu dulu-dulu nggak serius. Maaf kata ya. Saya bukannya bilang saudara Bapak Ibu tidak serius. Kadang-kadang kita perlu diingatkan lagi. Tapi hari ini lebih serius lagi kepada Tuhan. Karena waktunya akan dipersingkat. Kita tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tapi melalui hal-hal kayak begini kita melihat goncangan dunia ini semakin luar biasa. Ya, kalau kita melihat sekarang bencana-bencana semua terjadi. Ya, bagi kita tidak heran kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa sesungguhnya itu harus terjadi. Saudara Bapak Ibu melihat khotbah akhir zaman di Matius 24. Terus dilanjutkan apa lagi? Dilanjutkan tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di situ Bapak Ibu perhatikan. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Mereka sama-sama orang percaya, iya. Tapi yang bodoh ini masa bodoh. Yang penting saya beribadah, yang penting saya kewajiban saya, ya. Jadi orang Kristen, kemudian tapi Kristennya KTP. Bukannya Kristen Yesus KTP, Kristen tanpa pertobatan. Saudara lihat hari-hari ini Tuhan buat apa? Dengan melalui pandemik itu saya bilang bersyukur. Naik klub ditutup, karaoke ditutup. Biasa joget-joget, biasa pergi sampai jam 2, jam 3 baru pulang. Sekarang tidak ada lagi. Ya, artinya mereka harus di rumah. Ngapain? Bertemu dengan keluarga, bikin mesbah keluarga, berdoa, memuji menyembah Allah, baca firman lebih lagi, intim dengan Tuhan lagi. Memang pasti ada. Pak Niko katakan goncangan penuaian itu identik dengan goncangan. Dengan ada goncangan ini baru ada penuaian. Kan dikatakan juga di Yoel 2 ayat 32 katakan bahwa barang siapa yang berseru-seru kepadaku diselamatkan. Artinya apa? Hari-hari ini kalau nggak dibikin kayak begini tidak ada masalah, khususnya buat anak-anak Tuhan. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan katakan di Wahyu, barang siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegur dan kuhajar. Artinya apa? Artinya Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan salahkan hari-hari ini kayak begini situasi juga. Tapi mungkin apa yang terjadi dalam diri kita, mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh Tuhan membuat kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya. Nah, di sini kita mau lihat bahwa integrity ada di tempat ini. Apa tuh integrity? Ya, integritas bahasa Inggrisnya Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke Gunung Kudus? Hanya tangannya bersih dan murni hatinya. Ini berbicara tentang enggak? Tangan berbicara tentang segala perbuatan kita. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen tapi masih nipu-nipu.
masih melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya, nah hatinya murni mungkin ada motivasi ketika melayani apapun lah yang mereka kerjakan. Tapi Tuhan katakan tunjukkan hari ini integritas kita sebagai apa? Sebagai orang yang benar-benar. Apa tuh integritas? Yaitu adalah bertindak sesuai apa yang kita percayai. Ya, artinya begini, segala pikiran, hati kita, perkataan kita ya. Jadi itu harus sesuai dan sejalan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan atau segambar dengan Tuhan Yesus ya. Saya mau suruh tolong tampilkan satu ayat 1 Yohanes 2 ayat 6. Tolong 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, ini ayat pegangan kita. Integritas itu seperti begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia itu siapa? Tuhan atau Tuhan Yesus. Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jangan kita dicap bahwa orang Kristen ini, kok namanya orang Kristen, tapi kok kelakuannya kayak begini, suka berantem, iri hati, marah, ya kan? Bertengkar, mukul istri, ya kan? Wah, banyak hal lah. Ini karena kita adalah orang Kristen ini disorot. Kalau orang agama lain mah udah biasalah. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen ini pengajaran kita beda. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kita harus menunjukkan yang disebutnya integritas ini. Jadi dalam kehidupan kita barang siapa mengatakan bahwa iya di dalam Yesus ia wajib hidup seperti apa yang menjadi kehidupan Yesus Kristus itu ada kita bisa baca di Matius, Markus, Yohanes, ya kan? Lukas. Di situ bagaimana Tuhan itu melayani dengan kesabaran, mengampuni. Ya juga kan? Waktu ketika seorang pelacur datang mau diapain dirajam, Tuhan bilang, kalau kamu tidak melakukan dosa silakan pertama kali untuk itu. Akhirnya dia katakan apa? Nggak satu pun, karena kita tahu bahwa semua orang berdosa. Akhirnya dibebaskan, dikatakan mulai saat ini kamu jangan lakukan itu lagi. Nah, kalau kita melihat bahwa inilah hari-hari kita menunjukkan bahwa kita adalah murid. Karena hanya murid yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, dan ketika kita nanti diangkat hanya murid. Nah, menjadi murid itu pasti seperti gurunya. Siapa guru kita? Yesus Kristus. Ya, seringkali dipanggil guru, ya kan, di Alkitab gitu ya. Karena Tuhan Yesus juga mengajar. Nah, kita melihat bahwa hari-hari ini juga perlu di Efesus 15, boleh ditampilkan. Efesus 15 ayat 15. Efesus. Ya. Efesus. Oh sorry, Efesus 5. Ayat 15, 16. Nah. Nih, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif itu bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara melihat ayat ini, saudara kita diperingatkan, perhatikan cara hidup kita. Cara hidup kita, apakah cara hidup kita masih seperti orang dunia? Ikut-ikutan. Orang dunia buat begitu, kita ikut-ikutan. Kita jangan terjebak dengan dunia ini. Dunia ini menjanjikan segala sesuatu indah, nikmat segalanya. Tapi ingat, yang ada di dunia adalah fana. Yang kita kejar yang tadi dikatakan perkara di atas adalah kekal. Kalau saudara fokuskan ke dunia ini, ya Tuhan katakan engkau tidak bisa mempunyai dua berhala. Mamon apa aku. Di sini dikatakan bahwa perhatikan cara kita hidup, ya. Apa yang maksudnya untuk kita hidup kita benar di hadapan Tuhan? Yaitu kita harus apa? Segala sesuatu itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita melakukan apa-apa, tidak ada tipu-tipuan, tidak ada bohong-bohongan, saudara. Kalau orang dua melakukan itu lumrah kata orang. Tapi kalau Kristen melakukan itu sudah tidak benar. Yang kedua, cara dunia menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Ya kan? Jadi mereka
masa bodoh lah, kamu mau binasa-binasalah, bikin segala sesuatu itu, makanan-makanan dicampur-campur, ya. Akhirnya mungkin dulu pernah masuk ini kebenaran juga, pakai one take lah apa. Tapi yang penting mereka adalah hamba uang, yang penting mereka untung. Nah kita jangan ikut-ikutan. Oh enak tuh, ya kan? Nipu orang enak, dapat duit sekaligus, ya kan? Habis itu udah selesai, ya kan? Nggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan tidak mengajarkan cara itu. Kemudian apalagi? Menghalalkan cara udah, ya. Gaya hidup dunia, ya. Orang dunia itu kalau ada tren apa gitu, ikut. Ada tren apa ikut. Tapi kita sebagai Kristen, ini boleh nggak kita ikut? Kalau tidak sesuai dengan Tuhan, nggak boleh gitu. Daya tarik dunia juga sekarang semakin canggih. Nanti kan ada 5G juga kan, lebih canggih lagi kan, lebih cepat lagi. Gadget kita mungkin kita yang mungkin sekarang pakai 3 jam, 4 jam, sekarang masih bisa sampai 10 jam kita pakai untuk lebih lagi banyak-banyak yang ada yang menarik di situ. Sehingga kita habis waktu kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab. Nah, kenikmatan dunia ya, di mana sekarang disediakan di mana-mana ya, tempat-tempat yang luar biasa. Dulu waktu tidak punya kendaraan gitu ya. Wah, ibadah rajin ke sini. Belum buka gereja aja sudah nunggu. Tapi setelah dikasih fasilitas diberkati, pergi ke tempat puncak atau di mana, ya ibadah tunggu dulu lah, masih ada waktu. Sekarang berubah. Yang tadi dikatakan karakter kita harus berubah ya. Di mana di Roma 12 juga dikatakan ya, janganlah engkau serupa dengan dunia. Berubahlah pembaharuan kita dengan akal budi. Artinya apa? Supaya kita dapat membedakan itu mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus benar-benar hari-hari ini menjadi 5 gadis yang bijaksana. Artinya roh kita menyala-nyala, tidak pernah tidur. Ketika 5 gadis ini sama-sama tidur kena kelelahan menunggu kedatangan mempelainya tidak datang-datang. Mereka tertidur. Apa yang terjadi? Ketika itu yang 5 gadis bijaksana sudah ada persiapan minyak. Minyak itu berbicara tentang apa? Hadirat, urapan, kesungguhan kita, keintiman kita sama Tuhan. Sementara 5 gadis yang bodoh ini, dia udah sama-sama percaya, udahlah ya. Tapi kenyataan ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak ada persiapan, tidak ada maaf lagi. Pintu tertutup. Aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya, apa yang terjadi saat-saat ini membuat kita sadar bahwa dunia ini tidak menjanjikan segala sesuatu yang baik buat kita. Marilah kita tetap fokus kepada Tuhan. Marilah kita benar-benar sungguh-sungguh hari-hari ini. Karena waktu tidak lama lagi. Waktu akan dipersingkat. Saya tidak tahu akan kapan berakhir. Tapi kalau melihat situasi demi situasi sekarang, Bapak Ibu bisa menilai, bisa menerjemahkan itu semua dalam kehidupan. Ya, karena hanya hikmat daripada Tuhan. Ya, dengar dengan roh, dengarlah roh itu, yaitu Roh Kudus itu, apa yang sedang terjadi hari ini. Nah, di sini dikatakan bahwa kita juga memuji menyembah Tuhan itu, kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah tubuh, jiwa dan roh. Nah, kita mau banyak-banyak hari ini untuk berdoa juga berbahasa roh. Karena bahasa roh itu adalah awal daripada baptisan Roh Kudus itu berbahasa roh. Ya. Jadi Roh Kudus ini artinya kasih karunia kepada kita. Kita diberikan untuk berbahasa roh. Untuk apa? Supaya kita bisa apa? Salah satunya berdoa lebih panjang lagi ketika kita berdoa. Nah, ketika kita menyembah Tuhan dengan tubuh adalah dengan gerakan tubuh kita. Mungkin tepuk tangan, menari gitu kan. Nah, jiwa kita ya, jiwa kita hanya tadi sampai di situ memuji Tuhan aja. Kita kan tahu ya kalau umpama orang-orang dunia menyanyikan pujian itu ya tidak menghayati sampai di situ aja. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini adalah roh kita. Karena Allah itu roh ya. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa dalam roh itu? Sudah ada dikatakan bahwa di
1 Korintus 14 tuh ya dikatakan bahwa di situ dikatakan bahwa jikalau kita berdoa itu kita berdoa dalam roh ya bersama Allah. Karena Allah itu roh gitu loh. Kata kita nggak bisa cukup tubuh jiwa doang. Jadi berbahasa roh itu perlu nggak Pak? Perlu. Justru berbahasa roh itu kita sedang menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan kesungguh-sungguhan, tersungkur menyembah Tuhan dan kita boleh merasakan bahwa sesungguhnya ketika kita menyembah Tuhan kita bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Nah, oke, kesimpulannya apa yang harus kita lakukan untuk kita hari-hari ini ya yang sesuai dengan integritas itu yang pertama adalah kita harus ikuti teladan Tuhan Yesus. Apa teladan Tuhan Yesus yang sangat-sangat terkenal yaitu kasih. Kita tahu bahwa 1 Yohanes 4 ya ayat 7 dan 9 dikatakan Allah itu adalah kasih. Buktinya apa Pak? Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak bangkit, sia-sia kita menjadi orang Kristen. Kenapa? Semuanya masuk ke tempat kegelapan, neraka. Seringkali Pak Niko mengatakan itu terjadi. Ya, jadi artinya sia-sialah kita beribadah kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang kedua dikatakan bahwa harus mempunyai belas kasihan. Ya, adanya di Matius 14 ayat 14. Saudara tahu ceritanya Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makan. Ketika Tuhan Yesus Yohanes mati, dia untuk menyeberang di tempat itu. Tapi orang-orang mengikuti dia itu dengan cara darat. Kalau Tuhan Yesus dengan perahu. Dan mereka mengejar Tuhan Yesus untuk mereka apa? Karena mereka minta kesembuhan. Ya, banyak orang yang sakit. Nah, di saat itu lebih kurang 5.000 orang. Pada malam harinya mereka tidak dapat makan. Nah di situ. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus karena melihat bahwa orang banyak itu membutuhkan dia. Ada kesembuhan membutuhkan dia. Terus akhirnya tergeraklah hatinya dia tetap melayani sampai senja. Dan mereka akhirnya tidak bisa makan. Tapi puji Tuhan apa yang terjadi. Ya. Jadi yang terjadi di mana Tuhan melakukan mujizat. Anak kecil, 2 ekor ikan, 5 ketuk roti, 5.000 orang makan. Dan sisa 12 bakul. Nah itu dia. Itu yang kedua. Yang pertama yang perlu kita teladani bahwa kasih itu perlu hari-hari ini. Karena banyak orang membutuhkan. Dengan cara apa Pak? Ketika orang sakit, ya kita punya waktu, bisa kita doakan. Ya kan? Kita bisa kunjungin. Walaupun pandemi begini kami juga banyak bergerak. Tetap aja ada ya tetap pakai protokol mendoakan juga. Nanti juga selesai ini juga ada yang minta kita doakan juga. Yang kedua, yang ketiga punya belas kasihan. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita taati, taat dan setia ya. Di mana kita tahu cerita ketika di Matius 26 ayat 39 ya. Ini di mana Tuhan Yesus pada satu di Getsemani disuruhnya murid-muridnya berdoa. Kemudian mereka tidak tahan tidur tapi Tuhan Yesus itu bergumul sampai pergumulan keringat menjadi darah kan di situ. Dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi apa yang terjadi? Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Akhirnya yang terjadi bahwa kehendak Bapa yang jadi. Tapi kita melihat ada ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus itu kepada Bapa. Jadi di sini yang perlu kita tiru adalah kasihnya Tuhan, belas kasihannya Tuhan, taat dan setia. Saya yakin dan percaya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan bertahan sampai kesudahan dunia ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di dunia ini, kita semua diangkat. Amin. Saya doakan tidak satu pun ketinggalan. Karena hari-hari yang sedang kita berbicara tentang kerajaan Allah. Dunia beritanya buruk semua, jelek semua. Kalau buka televisi nggak ada yang bagus. Tapi yang bagus adalah berita dari surga. Tentang kerajaan Allah itu. Mari
hari-hari ini kita fokuskan diri kita kepada Tuhan dengan cara kita serius. Karena Pentakosta yang ketiga ini akan terjadi penuaian terbesar dan terakhir. Dan ini tidak akan terjadi lagi Bapak Ibu. Ya, kemarin saya kalau tidak salah dari tahun 2018 sampai 2023 adalah Messenger of Pentecost. Artinya penyampaian pesan-pesan Pentakosta sampai tahun 2003. Artinya itu yang visi dan misi dari Paniko yang kemarin kita ikuti. Oke, Bapak Ibu, kita semuanya bersyukur. Biarlah firman ini ya boleh menjadi renungan buat kita. Satu hal yang saya ingatkan, marilah kita apapun yang sedang terjadi, saya tahu hari-hari ini terlalu berat. Ada di PHK, ada mengalami kehilangan, tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan izinkan terjadi. Ada tujuan, ada rencana Tuhan untuk kita. Amin. Puji Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kirala bayara basyata. Sita karabaya rabayara. Kita akan berdoa. Kindara basyata karaba. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan ini semua ya Bapa. Apa yang hamba sampaikan ini biar Roh Kudus memberi pencerahan lebih lagi. Bahwa hari-hari ini kami Tuhan harus ada integritas dalam hidup kita. Sebagai segambar dengan Engkau Tuhan, menjadi teladan seperti Engkau ya Bapa. Mungkin selama ini banyak hal yang kita mengerti dan kami banyak membuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan Engkau mengampuni kami semua ya Bapa. Satu hal kami percaya juga Tuhan, hari-hari ini biarlah kasih-Mu semakin meluap dalam hidup kami Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan yang Engkau tunjukkan ya Bapa, boleh Tuhan dalam kehidupan kami. Juga kami taat dan setia kepada-Mu sampai Tuhan kesudahan dunia ini. Yaitu kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan Tuhan menjemput kami semua ya Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau sangat mengasihi melindungi kami. Kalau sampai saat ini kami masih boleh diberi kesempatan, artinya Tuhan ya pergunakan waktu dengan baik dan memperhatikan cara hidup kami tidak seperti Tuhan di luar daripada Engkau, yaitu untuk Tuhan seperti orang dunia yang tidak mengenal-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biar kami semakin intim, semakin serius dengan Engkau. Ubah setiap karakter kami yang tidak benar menjadi karakter seperti Engkau. Sebagaimana yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih biarlah kami materaikan dalam nama Yesus. Setiap firman-Mu ini jadi kami menjadi Tuhan. Pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bersyukur dan berdoa. Dan kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk perjamuan kudus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, mari kita persiapkan hati memasuki bulan Mei. Kita sudah beribadah kembali, lebih serius dengan Tuhan, mencapai karakter Kristus.
Dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi bukan rutinitas. Persiapkan hati dengan baik. Selesaikan menit-menit ini urusan hati kita dengan Tuhan. Itu yang nomor satu. Sehingga kita boleh layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Urapi setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus mengingatkan segala masalah-masalah yang mungkin masih ada, yang masih mengganggu dalam hati kami. Kami undang Roh-Mu bekerja dan membebaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan, baik itu sakit hati, masalah masa lalu, belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa masa lalu, apapun bentuknya. Dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Berkati hamba-hambamu, pelayan-pelayan yang akan menyampaikan persembahan sakramen perjamuan kudus ini. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara silahkan duduk kembali, akan dilayani perjamuan kudus hari ini. Siapkan hati dengan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Rindukan bertemu dengan Tuhan. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari bangkit berdiri saudara sekalian. Apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangan kalau belum, supaya bisa dilayani. Sudah semuanya? Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita menerima tubuh dan darah Yesus masuk di dalam tubuh dan darah kita, menyatu, mendatangkan kekuatan, kemenangan, kedahsyatan yang luar biasa. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kami ucapkan syukur ini adalah persekutuan kami dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dalam nama Yesus. Untuk korbannya penebusan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang menebus kami. Sucikan, kuduskan dari segala perbuatan kami Tuhan yang belum menyenangkan Engkau. Biarlah hari ini terobosan yang baru terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah kuasa darah dan tubuh Yesus berkuasa atas hidup saudara semuanya. Merubah kehidupanmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah sembuh, dan yang mengalami jalan buntu, engkau dapatkan jalan keluar dari Tuhan. Karena imanmu yang bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah kekuatan yang baru kami tarik dari Engkau. Dari kuasa-Mu, dari perjamuan kudus ini, kami akan mendapatkan mujizat-mujizat baru. Belenggu-belenggu dilepaskan, segala halangan-halangan disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan yang baru. Terima Pentakosta ketiga ini berkuasa atas hidupmu, berkuasa merubahmu menjadi manusia baru. Bukan teori, tapi wujudkan itu sehingga kau dipakai untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
sudah terima kekuatan yang baru. Dan pulanglah bawa berkat Tuhan ini untuk rumah tangga masing-masing, di dalam masyarakat yang ada di sekeliling saudara. Jadi berkat di sana. Bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, dan terus ada di dalam keintiman bersama Roh Kudus-Nya, itu menyertai saudara terus hari ini sampai Tuhan datang kembali dan kita tetap setia kepadanya. Yang setuju berkata bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk hari ini, saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan ibadah online juga telah selesai. Dan tetap menjaga jarak ya, saudara.